Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Udah makan? Udah minum? Udah minum, oke? Gimana kondisinya hari ini? Sakit? Biasa saja? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta Ketua kelas untuk pimpin doa. Mulai hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Kira-kira mau apa dulu sebelum belajar? Mau main game dulu atau mau dengar lagu dulu? Lagu? Oke, kita putar lagu ya. Lagu. Berdiri semua dong. Baru kita dengar lagunya ya. Nah, ada yang tahu nggak lagu ini lagu apa? Tahu ya? Oke, 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Yuk, keluarkan suaranya. Pancasila, negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, masih satu lagi. Pancasila, Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, sekarang semuanya tetap berdiri. Oke, kita main game. Ice breaking. Oke, perintahnya simpel. Kalau ibu katakan boom, gini. Kalau ibu bilang claps, oke, ya. Boom, claps, hentak kaki. Gini. Nah, biar kaki kalian juga bergerak. Jangan cuma tangan kalian yang bergerak. Kalau gerak kaki berarti perintahnya bak. Bak. Kalau perintah hentak kaki perintahnya bak. Bak. Bom. Apa tadi bom? Tepuk meja, claps. Bak. Oke. Kita uji kekompakannya. Tetap tenang. Oke. Claps. Nah, masih ada yang belum fokus nih. Claps. 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 Bak. Claps. Claps.
Oke. Boom. Bak. Ada yang nggak konsen. Oke, kita coba lagi. Claps. 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 Boom. Claps. Claps. Bak. Oke, nah, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, sekarang Ibu akan absensi siswa dulu. Sebentar, Ibu mau tanya siapa yang tidak masuk hari ini? Yose Valentino. Muhammad Farel Ramadan. Berapa orang? 2, 3? 2 orang. Keterangannya Alfa berarti ya? Farel Ramadan. Farel Ramadan. Oke. Oke. Ya. Sekarang kita akan coba untuk masuk ke dalam materi. Materi yang akan Ibu sampaikan tidak akan banyak, hanya sedikit saja. Sedikit, Ibu usahakan sedikit, Ibu usahakan. Ya. Kita akan membahas terkait ini. Pertama, Ibu akan mengetahui pengetahuan kalian secara umum dulu. Yaitu kelihatan enggak? Oke, kelihatan. Menurut kalian bisa dibaca di depan? Ada yang bisa menjawab? Simpel saja pertanyaannya. Bagaimana Pancasila dapat menjadi suatu yang untuk memperkuat masyarakat yang semakin beragam? Nah, itu intinya. Caranya kira-kira. Silakan, Adri. Menonjolkan sikap toleransi. Menonjolkan sikap toleransi yang tinggi. Ada lagi? Kira-kira menurut kalian bagaimana sih Pancasila itu dapat memperkuat persatuan dari masyarakat yang beragam? Itu dia inti pertanyaannya. Kira-kira. Kakak? Ayo, ada yang lain? Satu saja lagi? Ayo. Kakak yang di belakang? Kira-kira? Tidak. Apa harus Ibu yang menjawab? Oke, Ibu bantu jawab ya. Betul apa yang dikatakan oleh Adri. Bagaimana penerapan Pancasila sebagai ideologi negara dapat memperkuat persatuan dalam masyarakat yang semakin beragam? Pertama, Ibu mau tahu dulu. Pancasila itu terdapat berapa sila? Sila pertama apa? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Konsep yang ada dalam Pancasila untuk bagaimana penerapan memperkuat persatuan dalam masyarakat beragam, yaitu simpel saja jawabannya, yaitu terkait dengan 5 sila itu. Ya, betul. Kenapa Ibu mengatakan 5 sila? Pertama, agama yang ada di Indonesia berapa banyak sih? Banyak kan? Nah, budaya yang ada di dalam negara Indonesia berapa banyak? Banyak. Pulaunya berapa banyak? Nah, sukunya berapa banyak? Banyak. Ya makanya itu kenapa Pancasila di sini
memperkuat persatuan yang ada di dalam apa? Satu kota? Indonesia gitu ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya, kelompoknya yang sudah ditentukan tadi. Kelompok pertama, Cleon, Raihan. Ini apa nih tulisannya? Ya udah, ini apa namanya? Ya ampun, Karhil. Oh ya, Karenhil. Ini tulisannya cantik sekali ya, nggak apa-apa. Siapa yang nulis ini? Enzo, Davin, Abian, Elron, Muhammad Ridho dan Raihan. Itu udah duduk per kelompok? Udah duduk per kelompok? Boleh duduk per kelompok. Kelompok 2, Putri Ayu Lestari, Putri Wahyuni, Keisha, Santi, Widya, Safahri, Jayawan, Safah, Jaya, Uli ya. Kelompok 2. Kelompok 3, Adri, Hani, Kanita, Rani, Muhammad Farel, Marisa, Jianti dan Ninda. Apa? Banyak yang masuk. Yang tidak masuk ya udah enggak apa-apa. Ya. Artika, Cynthia, Aulia, Raihana, Tiwi, Nurhan, Abian, Farel dan Zikril. Silakan duduk per kelompok. Siapa? Rizky terapat. Rizky mau masuk kelompok mana? Mau masuk kelompok mana? Adri aja. Kan Adri kelompoknya dikit kan? Masuk kelompok Adri aja ya. Ayo. Ayo masuk buat kelompok apa? Maksudnya duduk per kelompok. Apa? Walah, tidak diakui. Masih nggak boleh kayak gitu ya? Ya, nggak apa-apa. Boleh duduk itunya. Itu ikut kelompoknya. Oke, silakan ayo duduk per kelompok. Dani bakalan ikut kelompok siapa tadi? Adri. Nah, Dani ikut kelompok Adri ya. Adri situ ya. Sini geser. Ayo. Ayo pembentukan kelompoknya. Sudah?
Sudah duduk per kelompok, Dani? Sudah duduk per kelompok semua? Oke. Oke, duduk dulu. Sebelum kita masuk kepada penugasan kelompok, di sini Ibu akan memberikan pengarahan dulu sedikit terkait dengan materi yang akan kita bahas nanti dan materi yang akan kita kerjakan, oke? Pancasila. Pancasila, apa itu Pancasila? Ya, itu sila-silanya. Tidak salah, betul. Panca itu 5. Sila itu apa? Dasar. 5 dasar. Kenapa kira-kira Pancasila itu merupakan nilai yang luhur? Tahu nggak arti luhur? Apa? Dilestarikan. Ada lagi kelompok? Luhur, arti kata luhur. Luhur, budaya itu luhur, agama itu luhur. Apa? Turun temurun. Ya, jadi betul. Pancasila itu adalah nilai, seperangkat nilai yang luhur. Nilainya apa? Yaitu sila-silanya. Ya. Jadi yang menjadi sebuah landasan filosofis dan menjadi ideologi negara Indonesia. Ideologi itu artinya apa? Apa? Dasar pemikiran. Betul Dani. Nah, di sini terdapat 3 peluang dalam penerapan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama apa? Apa itu arti universal menurut kalian? Seluruh dunia. Hah? Seluruh dunia. Luas. Ada lagi? Kelompok mendemen kira-kira apa? Arti universal. Apanya? Menyeluruh. Kelompok uli. Kira-kira apa kelompok uli? Atau Tiwi tahu? Apa itu arti universal? Apa? Umum? Oke, nama salah Ibu tampung. Ada lagi? Umum. Apa lagi? Arti universal. Itu jawab banyak. Banyak Kak Leon. Jadi
Ya, nilai universal adalah arti universal ya, yang dapat diterima, itu jawabannya sudah ada di depan itu ya. Kedua, identitas nasional. Identitas. Apa arti kata identitas? Kalian ini punya identitas. Apa? Data diri. Jati diri. Apa maksud dari jati diri? Apa arti jati? Jati diri seorang Raihana, contoh. Apa? Gambaran atau keadaan seseorang. Misal contoh kakak, gambarannya itu seperti apa kira-kira? Cantik, putih, tinggi. Yang seperti itu yang dimaksud gambaran. Cantik, putih, apa? Tinggi. Ya pokoknya itulah, cantik dan sebagainya ya. Dan begitu juga dengan Pancasila yang menjadi sebuah jati diri dalam bangsa Indonesia. Jati diri kalian apa sebagai warga Indonesia? Ya Pancasila gitu. Kedua, pengembangan potensi. Tahu apa yang dimaksud dengan pengembangan potensi? Kenapa Pancasila disebut memiliki peluang untuk pengembangan potensi? Kira-kira menyesuaikan dengan zaman. Ya betul, karena kondisi kita pada saat ini di era apa kita pada saat ini? Apa? Iptek, betul. Reformasi juga betul. Kalau orang bilang tuh Gen Z, Gen Z apa? Gen Z, bukan Gen Z. Ya. Jadi di sini Pancasila itu berperan sebagai pendorong atau untuk pengembangan potensi SDM seperti kalian ini, pengembangan untuk mendorong SDM dan ekonomi yang siap di era globalisasi. Oke, selanjutnya tantangan penerapan Pancasila, pergeseran nilai. Ada yang tahu maksud pergeseran nilai? Mengikuti budaya bangsa. Betul, satu. Kedua, pergeseran nilai. Apa? Masuknya budaya asing, betul. Lanjut. Itu kan di dalam, itu kan berarti kan masuknya budaya orang ke dalam budaya kita. Jika di dalam negara sendiri, pergeseran nilai. Apa? Coba. Kalau ibu tanya, contoh, menurut kalian, kalau orang yang suka korupsi apa segala itu termasuk pergeseran nilai enggak? Kenapa? Merugikan. Apa? Merugikan orang lain. Bagaimana Raihana? Menurutmu pergeseran nilainya? Di dalam negeri sendiri nih korupsi Raihana. Apa ya? Kecil banget suaranya Raihana nih ya. Pergeseran nilai ini contohnya seperti ini. Pergeseran nilai masuknya ke dalam, betul apa yang dikatakan Adri, budaya asing. Satu. Kedua, sikap budaya kita yang sudah mulai bergeser. Contoh, apakah budaya jujur yang Indonesia punya sekarang sudah menurun atau meningkat? Kenapa menurun? Banyak korupsi, betul. Itu juga termasuk pergeseran nilai di dalam negara kita sendiri. Kedua, konflik kepentingan. Pernah Anda dengar konflik kepentingan ini? Beda pendapat. Apakah beda pendapat itu salah? Ada. Lalu? Apa? Mementingkan diri sendiri? Konflik kepentingan. Kalau konflik kepentingan dalam segi politik gimana kira-kira?
Ibu ngambil contohnya dalam segi politik ya, contohnya. Jatuhkan orang lain supaya dia di atas. Wis. Keren tuh jawabannya, bagus. Ada lagi? Kalau dia dalam segi politik, ini kan lagi musim-musim panas-panasnya politik nih. Nah. Apa? Pemerintahan dinasti. Nyindir siapa, Mulyono ya? Ya, konflik kepentingan, betul. Kalau orang mau menjabat supaya dapat hidup yang lebih baik dan hidup yang lebih nyaman, untuk mendapatkan kekuasaan, terkadang orang bisa menerapkan yang kedua itu, konflik kepentingan. Ya enggak, betul. Apalagi kalau dalam segi politik. Nah, banyak itu beritanya kita kan. Oke, kedua, generasi muda. Nah, ini jawab nih. Generasi muda, kenapa menjadi tantangan? Pada malas belajar? Pada malas belajar kah? Jangan jadi ya. Menurut Keisha, Ibu mau kepo-kepo jangan lupa, Mbak. Menurut Keisha, kenapa tantangan salah satunya generasi muda? Silakan. Muda tuh Keisha. Betul. Oke, Ibu terima. Santi. Menurut Santi, kenapa generasi muda menjadi tantangan? Kira-kira menurut Santi, kan generasi muda ini seperti kalian, ada orang bilang generasi sekarang itu generasi sandwich. Pernah enggak dengar? Nah, pernah dengar kan? Nah, di mana tuh Dani? Siap ada nih. Menurut Dani, kenapa tantangan kita saat ini generasi muda? Ayo, menurut Dani. Santi juga boleh menjawab. Silakan. Kira-kira kalian mau tahu enggak kenapa generasi muda? Karena satu hal aja, barangnya kecil. Betul. Ya. HP. Apakah HP salah? Tidak. Apakah HP itu tidak membantu? Sangat membantu. Tetapi terkadang ada yang membuat apa? Disalahgunakan gitu ya. Apakah media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan sebagainya itu salah? Tidak gitu ya. Tergantung apa nih? Tergantung penggunanya lagi, user. Ya, yaitu salah satunya. Kenapa terkadang generasi muda atau yang biasa kita kenal lagi viral-viralnya atau lagi panas-panasnya disebut generasi sandwich itu, ya, pernah dengar? Nah, itu salah satunya karena terkadang pengontrolan diri terkait dengan barang kecil itu tuh, ya. Oke, keempat, penegakan hukum. Silakan. Tidak adil. Kenapa alasannya tidak adil? Korupsi. Ya, kembali lagi ke korupsi. Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum. Contoh, kalau orang masih lampu merah, terobos. Itu contohnya. Ada yang suka terobos lampu merah di sini? Jujur? Leon? Apa? Damin? Apa? Nggak apa-apa. Apa? Atau Maharani? Raihana? Bisa. Misalnya, ya. Contoh lagi, pernah
Mengambil hak orang enggak? Sering? Ada yang sering mengambil hak orang? Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Oke, terakhir, solusinya apa untuk peluang dan tantangannya apa? Pertama, pendidikan Pancasila. Kenapa pendidikan Pancasila? Kenapa solusinya pertama pendidikan Pancasila? Apa? Karena dalam Pancasila itu sila itu banyak. Nilai-nilainya banyak. Nilai-nilainya baik. Nilai-nilainya baik. Dapat jadikan pedoman hidup bagi bangsa. Mantap. Ada lagi cewek-cewek. Santi atau Santi. Oke, pertama pendidikan Pancasila. Kenapa pendidikan Pancasila? Ya karena dasar untuk membentuk sumber daya manusia yang beradab dan berkebinekaan dan berpancasilais adalah ya pertama dari tingkat sekolah dulu. Tingkat sekolah yang pertama ya pasti pendidikan Pancasila. Kedua, keteladanan pemimpin. Jika kita tidak mendapat pemimpin yang pada dasar notabene-nya tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila, ya juga tidak akan memberikan solusi apa-apa. Ketiga, keterlibatan masyarakat. Jika masyarakatnya pada konteks ini pasif, tidak mau memberikan apa? Aksi nyata, maka sama saja negara itu akan menjadi negara apa? Ya, gitulah. Ibaratnya kalau kita tiada aksi, misalnya kayak korupsi, itu kita biarkan, ya udah lebih aja. Mau jadi apa? Gitu kan? Nah, gitu. Oke, sekian. Thank you. Ibu di sini akan memutarkan satu video lagi. Kita nonton. Nontonnya berita. Eling dengan Pancasila. Di negara yang majemuk seperti Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara semestinya sudah final. 5 sila yang disusun dan dirumuskan Bapak para pendiri negeri ini pada puluhan tahun lalu itu cukup menjadi pelita yang menerangi dan memandu kehidupan bangsa ini. Kehidupan menuju masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan para putih penutup. Ia tentu saja bukan semata cita-cita Soekarno, Hatta, Yamin atau Syahrir, melainkan impian segenap masyarakat yang tersebar di penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Perkara impian itu belum terwujud, itu yang harus terus diperjuangkan dan diikhtiarkan dengan berpedoman dan mengacu pada keempat sila lainnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, jelas merupakan ikrar bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan. Itu artinya kita tidak menepikan agama dan menghargai semua pemeluknya apapun bentuk keyakinannya. Begitu juga sila kedua yang mengajak kita untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Sementara sila ketiga jadi semacam pakat sekaligus kartu pengaman agar masyarakat yang hidup dengan beragam suku, budaya, dan agama ini tidak tercerai-berai. Begitu juga dengan sila keempat yang mengajari kita nilai-nilai demokrasi. Harus kita akui, butir-butir sila itu sangatlah ideal karena mengandung nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Namun, harus diakui pula, bangsa ini masih belum sepenuhnya memahami, apalagi mengamalkan nilai-nilai tersebut. Masih maraknya praktek korupsi, sentimen rasial, diskriminasi terhadap minoritas, kekerasan dalam penyelesaian konflik merupakan cermin bahwa Pancasila masih sebatas slogan. Padahal, jika saja filosofi dengan ideologi negara itu dipraktikkan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh elemen bangsa, terutama para elit, setidaknya kita tidak akan tersesat jalan.
Oleh karena itu, agar tidak semakin kebablasan, momentum peringatan Hari Pancasila tahun ini harus jadi pengingat agar kita kembali eling dengan ajaran dalam ideologi tersebut. Tentu ini bukan semata tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, tapi juga menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh elemen bangsa. Para elit dan tokoh politik sudah seharusnya berada di pihak kelompok depan. Mereka harus menjadi contoh dan teladan. Bagaimana rakyat mau patuh jika perilaku para elit justru jauh dari nilai-nilai Pancasila? Bagaimana masyarakat mau mematuhi hukum jika para elit yang seharusnya menjadi penjaga keadilan malah kali mempermainkan aturan? Masih terlalu banyak praktek lancung di negeri ini untuk disebutkan. Begitu juga tindakan-tindakan diskriminatif yang jauh dari rasa keadilan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik yang hingga hari ini masih terjadi. Tentu tidak boleh berputus asa. Jalan kebaikan bagaimanapun terjangnya harus terus diperjuangkan dengan bahu-membahu dan bergotong royong. Perbedaan politik sah-sah saja dalam alam demokrasi, namun prinsip dan tujuannya haruslah seiring sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima, bukan segelintir individu maupun kelompok. Pancasila harus tetap hidup dalam relung jiwa bangsa Indonesia. Oke, habis. Tamat. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita? Terkait juga dengan video yang sudah Ibu putar berita itu. Ibu, sebenarnya ada berita lagi yang sejam tadi sebenarnya. Putarkan di situ. Ayo, ada kira-kira? Ada? Ya sudah. Jika tidak ada, maka apa? Belum presentasi kita, belum juga mengerjakan ya, santai, sabar. Nanti akan ada presentasi. Oke, Ibu sudah mengirimkan ke dalam grup tadi tugas per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, sesuai dengan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kelompok 1 siapa? Cleon. Ya, kelompok 1 Cleon, kelompok 2 tadi mereka mana? Mereka Putri. Ya, Putri ada 2 di sini, Putri Ayu Lestari, Putri Ayu Wayuni. Atau Ibu rubah Santi gitu. Adri kelompok 3 dan yang terakhir tadi Artika Cynthia. Oke. Sudah bisa dikerjakan, Ibu akan berikan waktu. Dalam konsep pengerjaannya pakai kertas lembar saja. Ibu kasih waktu. Nggak usah, inti-intinya saja. Tidak usah kalian tulis sampai sepanjang-panjang itu, tidak usah. Apanya? Ada Ibu berikan kasusnya juga di situ. Boleh dilihat. Dalam konsep pengerjaannya inti-intinya saja. Siap? Jika ada yang tidak paham, boleh tanya ke Ibu. Ya, enggak usah, langsung jawab. Soalnya tidak usah ditulis, langsung jawab di kertas lembar. Ayo, jangan main HP dulu ya. Fokus tugas dulu.
Jika ada yang tidak paham, silakan tanya ibu. Jangan sampai mengerjakan tugas yang sama. Ingat, jangan sampai mengerjakan tugas yang sama. Jika sudah selesai, nanti kita akan langsung mulai presentasi. Soal tidak usah ditulis. Pengerjaan cukup inti-intinya saja dulu. Inti-intinya saja. Tidak usah terlalu dipanjang lebarkan jawabannya. Pada saat presentasi nanti, yang maju akan mendapatkan satu pertanyaan saja. Hanya jawabnya satu kelompok saja nanti. Tetap maju semua dong nanti. Apa ya? Dosa. Tidak perlu tulis soal. Clear? Aman? Aman? Nggak usah. Langsung jawab saja. Cara menjawabnya cukup inti-intinya saja. Cukup dicatat inti-intinya saja. Nanti pada saat presentasi ya baru dipaparkan sedikit saja apa maksudnya, dikit ya. Ya. Ada yang tidak dipahami dari soalnya? Kira-kira? Paham? Gimana kelompok Ani? Aman? Lancar ya? Lancar Jaya? Jaya.
Jika sudah selesai, bilang ibu, ya. Gimana kelompok 1 udah? Kelompok 2? Oke. Inti-intinya saja ya, inti-intinya saja. Singkat-singkat pun juga nggak apa-apa. Intinya, ya poin pentingnya betul.
Ya, ingat poin-poin pentingnya saja, tidak usah terlalu panjang-panjang. Ya, kurang N. Mana? Ah? Ayo duduk dulu ya. Ayo duduk dulu ya. Ya di situ. Hah? Nggak apa-apa, boleh main HP-nya dulu ya. Ya. Nggak apa-apa, boleh pakai HP-nya. Nggak apa-apa, HP-nya nggak apa-apa, boleh dipakai. Nggak apa-apa, boleh pakai main HP-nya dulu Dani, nggak apa-apa. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Masih banyak? Oke, Ibu kasih waktu kisaran 5 menit lagi ya.
5 menit lagi. Enggak apa-apa, sesingkat-singkatnya aja. Ibu apa? Ibu PPG? PPN. Ya, waktunya sebentar lagi. Sini, duduk dulu. Ya. Ya, duduk dulu. Ya, duduk dulu ya. Boleh bawa HP aja. Dani, kakinya. Kita jam 8.30 sudah bisa. Kita jam 8.30 kita mulai presentasinya, oke? Ayo Dani ya. Dani mau main apa? Gimana? Mau main HP? Tak ada ngapa HP-nya? Rusak kah?
Ya duduk dulu ya. Ayo ayo duduk dulu ya. Ayo ayo Dani ya duduk dulu ya. Ya duduk dulu ya. Ya udah enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Udah selesai? Dah. Oke, enggak apa-apa, Ibu tunggu. Udah selesai? Sip, bagus. Udah 2 kelompok selesai ya? Udah, pegang aja dulu. Kalau udah pegang dulu. Gimana kelompok mereka kalian udah? Udah. Oke. Ini udah. Good. Oh, enggak ada. Apa ada yang mau iPhone? Mengejutkan, iPhone tuh mahal.
Oke, gimana kelompok kalian udah? Udah belum? Nanti. Nggak apa-apa, pegang aja dulu. Hah? Oke, perhatikan semuanya. Perhatikan dulu. Untuk kita memaksimalkan waktu kita sambil menunggu kelompok Rehan, siapa yang sudah siap maju sambil kelompok Rehan menyelesaikan tugasnya? Atau mau ibu tunjuk? Oke, silakan. Kelompok mereka, Adri, silakan. Untuk memaksimalkan waktu. Oke, perhatikan ya, yang sudah selesai perhatikan. Perhatikan kelompoknya yang lagi presentasi kawannya. Oke, silakan Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini saya Andi dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kami, yaitu Pancasila sebagai ideologi. Ya. Saya pertama mengenalkan nama saya Andi. Soalnya enggak apa-apa, enggak usah dibaca. Jadi kalau sudah saya menyampaikan poin yang pertama yaitu aspek teknologi. Tantangannya yaitu dalam penerapan Pancasila yaitu penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Nah, peluangnya dalam penerapan Pancasila yaitu dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui konten positif, pendidikan daring dan tempat sosial. Nggak apa-apa, boleh baca dari HP, nggak apa-apa, biar lebih jelas. Yang kedua, poin kedua yaitu aspek budaya. Tantangannya dalam penerapan Pancasila yaitu pengaruh budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai lokal. Peluang dalam penerapan Pancasila yaitu budaya lokal dapat dipromosikan melalui media global untuk memperkuat identitas nasional dan nilai Pancasila. Pendidikan berbasis teknologi dapat memasukkan materi Oke, tenang semuanya yang di belakang, tenang. Pancasila dapat menjadi dasar dalam pertumbuhan gotong royong dan toleransi antar masyarakat. Kesimpulan, penerapan Pancasila dapat menjadi budaya asing dan toleransi. Namun, ada peluang besar dalam memanfaatnya melalui teknologi, promosi budaya lokal, pendidikan daring, dan penguatan nilai gotong royong dan toleransi. Tantangan ini harus dikelola agar Pancasila dapat menjadi progres dalam kehidupan berbangsa dan di era globalisasi. Baik, itulah aspek tantangan dalam penerapan Pancasila dan peluang dalam penerapan Pancasila. Teman-teman atau kelompok yang ingin bertanya silakan. Oke, satu kelompok
bertanya, satu orang saja. Silakan, satu. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital saat ini? Oke, dah cukup. Satu saja. Satu pertanyaan saja. Apa perlu diulang lagi? Oke. Itu yang dijawabnya dari dia yaitu apa saja tantangan Pancasila dalam era Digital. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Jadi dalam teknologi itu kan banyak seperti HP dan lain-lain kan. Nah situ banyak tantangan ataupun nilai-nilai negatif yang sangat banyak yang dapat diakses semua user. Mungkin tidak, Ibu menambahkan saja, mungkin tidak, bukan teknologinya, tapi medianya. Gitu ya maksudnya. Ibu menggaris bawahi. Oke, silakan lanjutkan, Adri. Medianya contohnya seperti handphone yaitu penyebaran berita hoax, kemudian cyberbullying, bahkan konten pornografi ataupun pornografi. Oke. Nah, peluangnya dalam penerapan Pancasila ini gimana? Nah, teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan nilai Pancasila melalui konten positif, seperti edukasi pelajaran, edukasi tentang bahayanya narkoba, bebas dan lain-lain. Pendidikan daring mengajarkan tentang bagaimana cara mengerjakan soal ataupun share soal yang telah diberikan oleh orang yang lebih ahli. Oke. Serta kampanye sosial yang dapat memudahkan pemerintah untuk berkampanye siapa yang akan Cukup? Oke. Bagaimana? Cukup? Bisa diterima jawabannya? Oke, terima kasih kelompok Adri. Beri tepuk tangan dulu. Oke, boleh ditutup. Baiklah, dan kelompok kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hasil pekerjaannya di sini nanti Ibu nilai. Ibu masukkan nilai tugas kalian. Oke, kelompok mana lagi yang udah siap? Kelompok Santi? Oke, maju. Oke, siap. Makasih. Udah dapat. Oke, silakan kelompok kalian boleh maju semua. Nah, nih laki-laki semua nih, ayo ketuanya, Cleonnya. Apa? David? Oh, the Cleon, ya udah. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin menginformasikan dan sudah milih kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rasul kami. Saya akan dijelaskan Oke, baik. Materi apa yang disampaikan oleh Abang Kido? Oke, Do, silakan ya, Do. Yang kuat ya, Do, suaranya ya.
pendidikan karakter, kampanye di media sosial, penguatan kearifan, integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan karakter bangsa terutama pada generasi muda. Kedua, media sosial digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan menarik. Yang ketiga, memperkuat komunitas lokal berbasis gotong royong melawan pengaruh individualisme dan materialisme. Kita nomor 2 program belajar. Satu, pemahaman yang beragam. Pemahaman yang beragam. 2, pengaruh budaya asing. 3, krisis moral dan etika. Yang pertama, banyak masyarakat yang memiliki pemahaman berbeda mengenai Pancasila. Dapat menyebabkan Interpretasi. Apa itu interpretasi? Globalisasi membawa masuk budaya asing yang sering bertentangan dengan prinsip Pancasila. 3, korupsi, penggunaan, kekuasaan, dan praktik tidak etis dalam kehidupan sosial dan politik menghalangi penerapan nilai Pancasila. Untuk solusi dari pemahaman yang beragam dengan kampanye media sosial berbasis pendidikan lokal dan pendidikan karakter. 2, mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis pendidikan lokal ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan masyarakat. Penjelasan dengan memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran dan pemahaman. 2, kontekstualisasi pembelajaran, waktu pembelajaran interaktif dan penguatan identitas dan jati diri. Menggunakan budaya, penguatan solidaritas dan teladan dari berkelompok masyarakat. Nah, ada ini telah disampaikan oleh teman-teman di kelompok 1, maka kami akan membuka sesi tanya jawab dari kelompok lain. Silakan, satu pertanyaan saja. David tinggal di Kenapa David? tinggal di mana? Tinggal di mana? Aku bilang. Ayo, satu pertanyaan saja untuk kelompok Rayhan and the gang. Silakan, ada yang ingin bertanya? Sabar. Halim. Ada yang ingin bertanya? Ada. Oke. Kelompok mereka Adri nih mau nanya nih. Belum dapat jawab pertanyaan Kak. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ayo, Hani. Silakan. Di era globalisasi ini, bagaimana cara kita untuk mengurangi sifat individualisme? Bagaimana cara kita mengurangi sikap individualisme? Gitu. Bergaul, kata Leon. Mungkin bisa dipaparkan lebih komplit. Nah, itu gampang tuh soalnya tuh. Ya, sifat individualisme. Tahu enggak sifat individualisme? Ya, yang suka menyendiri gitu. Apa? Nah, open apa nih? Kalau pelaksanaannya, contoh di sekolah bisa masuk suatu organisasi. Oke.
bunuh diri. Ah, betul, betul. Ataupun aplikasinya kalau di kelas itu bisa dengan berbaur, mengajak ngobrol sama teman, aktif gitu. Aktif. Begitu. Oke. Bagaimana Hani? Apakah Kegiatan sekolah. masih perlu ditambah lagi? Dalam lingkungan sekolah. Dalam lingkungan masyarakat, salah satu contohnya gotong royong. Ayo, oke, gotong royong. Itu yang pasti itu. Oke. Betul. Mungkin ada tambahan lagi dari kawan-kawan? Apa manajemen? Mungkin ada tambahan? Apa? Acara keluarga. Jangan pada saat acara nikahan dia datangnya. Kalau nikahan kan berbaur tuh, makan gratis. Oke, bagaimana Hani? Apa bisa diterima jawabannya? Boleh ya? Oke, kelompok Leon boleh ditutup. Oke, baik dari kelompok 1 mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, maju. Waduh, aduh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Rizky Pradana. Saya Mama. Leon. Boleh minum. Silakan. Globalisasi sebagai wadah untuk memperkenalkan Pancasila. Era globalisasi membuka peluang untuk memperkenalkan nilai-nilai Pancasila pada dunia internasional. Melalui mempromosikan gaya seni dan teknologi. 2. Pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Platform digital dan media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila secara kreatif, menarik bagi generasi muda. 3. Kerjasama internasional berbasis Pancasila. Indonesia dapat menjamin kerjasama internasional dengan negara-negara lain. Oke? Sudah? Masih? Oke. Baca dari HP juga enggak apa-apa kalau misalnya tulisannya agak kurang jelas, enggak apa-apa.
bagi masyarakat yang mampu dan didorong sebagai bangsa. Lembaga pendidikan, sekolah dan universitas dapat mengintegrasikan siapan dosen dalam kurikulum dan kegiatan pendidikan. Melakukan melalui pembelajaran Pancasila, pengamalan dan sejarah pendidikan dan hedonisme mendapat media berkoyok, musyawarah dan keadaan sosial. Persebaran informasi yang tidak benar, hoax dan ujaran kebencian yang bukan bebas di media sosial, dapat sosial masyarakat kurangnya pemahaman pengamalan Pancasila. Banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, di sekolah, perilaku unik, tawuran, dan kurangnya rasa hormat terhadap guru dan tempat merupakan contoh nyata dari kurangnya pengapalan nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan di masyarakat. Persebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat yang menghambat kesatuan dan kesatuan bangsa. Solusi dan strategi hari ini dapat dilakukan melalui pembelajaran sejarah Pancasila, pengalaman dan kegiatan sosial peradaban Pancasila. Peningkatan literasi digital, literasi muda berkontribusikan edukasi tentang literasi digital, adalah informasi benar dapat menjawab dalam media sosial. Kekuatan peran keluarga dan masyarakat, keluarga dan masyarakat literasi digital. Peningkatan peran media massa, media massa memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai-nilai Pancasila dan melawan hoax dan ujaran kebencian. Agen generasi muda dapat menjadi agen bersama dengan mengenalkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan sehari-hari dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada lingkungan sekitar. Investasi dalam kegiatan sosial, generasi muda dapat investasi dalam kegiatan sosial yang berlandaskan Pancasila seperti membantu masyarakat yang mampu, menjaga lingkungan dan mempromosikan toleransi antar umat beragama. Menjadi media menjadi pengguna media sosial yang bijak. Generasi muda perlu menjadi pengguna media sosial yang bijak dengan memilih informasi yang benar, menghindari penyebaran hoax dan ujaran kebencian dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai positif. Oke? Terima kasih telah mendengarkan hasil kerja kami. Sebelum kami menutup presentasi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Apa hambatan utama penerapan Pancasila di kalangan generasi muda? Hambatan utama penerapan Pancasila di generasi muda. Hambatan utamanya apa kira-kira?
Gimana? Bisa menjawab? Bisa. Gimana? Bisa dapat? Bisa. Bebas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurhan. Kenapa Pancasila di Indonesia telah menghadapi berbagai hambatan. Beberapa contoh hambatan tersebut antara lain pemahaman yang berbeda, terdapat pemahaman yang beragam tentang makna dan implementasi dari nilai-nilai dan Pancasila. Kedua, isu identitas, ketegasan identitas baik suku, agama maupun ras. Ketiga, korupsi. Korupsi merupakan salah satu hambatan besar dalam penerapan Pancasila. Yang keempat, ketimpangan sosial, ketimpangan sosial yang tinggi dan menghambat tercapainya keadilan sosial. Yang kelima, kesenjangan pendidikan yang berkualitas dan mengatur pendidikan yang beragam berkontribusi dan Pancasila. Oke, sudah sekian? Apakah jawabannya bisa diterima? Oke. Terima kasih kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hasilnya? Sip. Oke, kelompok terakhir. Tenang. Ayo, siapa yang bukanya ya? Buka tuh. Oh, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya kami semua di sini untuk menentukan hasil diskusi kelompok kami yang bermateri peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Perkenalkan, saya Parmandiansyah. Saya Muhammad Rizky Putra. Oke. Baik, selanjutnya pembacaan materi dilanjutkan oleh Rizky. Oke. 1. Peluang penerapan Pancasila dalam globalisasi. Pertama, memperkuat identitas nasional melalui budaya lokal. Kedua, mempromosikan nilai kemanusiaan dan toleransi. Ketiga, mendukung pembangunan keadilan sosial. Tantangan dalam penerapan Pancasila di era modern. 1. Pengaruh budaya asing, konsumtif, individualisme. 2. Pengembangan teknologi informasi yang mengubah pola pikir. 3. Pergeseran nilai sosial seperti individualisme dan kurangnya gotong royong.
Penjelasan dari poin-poin berikut yaitu yang pertama ada peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan negara dan masyarakat. Penguatan identitas nasional di tengah arus globalisasi, Pancasila dapat memperkuat identitas nasional dengan mengajak masyarakat untuk mencintai dan menghargai budaya lokal. Penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam interaksi global, Pancasila membantu memperkenalkan nilai kemanusiaan dan toleransi pada masyarakat sehingga mereka dapat menghargai perbedaan tanpa kehilangan prinsip dasar bangsa. Terakhir, pembangunan berbasis Pancasila mendukung pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan dengan berfokus pada kemajuan bersama dan sosial bagi seluruh rakyat. Berikut ada tantangan dalam penerapan Pancasila. Pertama ada pengaruh budaya asing. Budaya asing yang dalam nilai Pancasila seperti jadi konsumtif atau perkembangan teknologi informasi yang menyebar cepat sekali mengaruhi pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, dan terkadang menurunkan pemahaman atau kepatuhan pada nilai Pancasila. Tiga, pergeseran nilai sosial. Beberapa nilai sosial mulai bergeser dan mempromosikan individualitas dan berkurangnya rasa bersama dalam masyarakat. Solusi untuk mengatasi tantangan. 1. Pendidikan karakter berbasis Pancasila. Integritas di kurikulum, kegiatan budaya, dan peran tokoh masyarakat. 2. Kampanye nilai Pancasila melalui teknologi. Konten kreatif di media sosial dan program literasi digital berbasis nilai Pancasila. Penjelasan dari poin tadi yaitu yang pertama ada meningkatkan pendidikan karakter berbasis Pancasila. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis Pancasila di setiap jenjang pendidikan dengan menekankan nilai-nilai gotong nasionalisme dan keadilan. Kedua, mengadakan kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai seperti festival budaya atau kegiatan kebersamaan di masyarakat, melibatkan tokoh masyarakat dan figur publik yang menjadi panutan agar masyarakat lebih mengenal dan mengaplikasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk kampanye nilai-nilai Pancasila. Langkah yaitu yang pertama, menggunakan media sosial sebagai sarana untuk kampanye dan penyebaran informasi yang berisi nilai-nilai Pancasila. Melibatkan generasi muda kreatif seperti video, blog, atau fotografi dan menarik perhatian dan membangkitkan rasa cinta terhadap nilai-nilai Pancasila. Terakhir, bekerja sama dengan komunitas digital dan pemerintah untuk membuat program literasi digital yang mempromosikan budaya lokal dan etika dalam beradaptasi sesuai nilai Pancasila. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari kelompok Leon. Soalnya kelompok Leon tadi belum bertanya. Padang. Katanya Padang. Mungkin ada yang ingin bertanya? Atau ibu nih yang bertanya? Oke, ada? Jika tidak ada, ibu tutup nih. Tidak ada ya? Ya udah tutup aja. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup presentasi dari kelompok kami.
Waalaikumsalam. Ya, berhenti tangan dulu. Oke. Oke. Kita masuk ke, karena ini sudah materi terakhir dan sudah mau selesai. Sekarang Ibu akan meminta, tapi ini tidak harus dikerjakan hari ini, tidak harus diselesaikan juga hari ini. Oke? Jadi Ibu minta, Abi bisa minta tolong sebentar? Untuk bagikan ini ya, ini nanti kita sebagai bahan refleksi kita. Oke, pengumpulannya kapan Bu? Pengumpulannya tidak harus hari ini. Tidak mungkin tahun depan ya. Tahun depan itu terlalu lama. Tidak lama lagi. Berapa bulan? 2 bulan lagi. Oke, refleksi kegiatannya menurut kalian dari hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, apa yang bisa kalian simpulkan terkait dengan materi kita pada hari ini? Apa? Ini berupa asesmen. Ya? Ini tidak harus dikerjakan hari ini. Kurang 1? Sudah. Nah, katanya. Tidak banyak. Ini 10 soal saja. Dan jawabannya mudah-mudah itu. Sudah? Mana? Tunggu, hari lagi bagikan. 2 lagi ya? 3? Tunggu. Oke, sambil Hani membagikan lembarnya, lembar asesmen, dan juga di belakangnya itu nanti diisi. Kayaknya sih udah. Ya, udah ya. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini kesimpulannya adalah peluang dan tantangan yang ada pada Pancasila. Untuk penerapan Pancasila itu kembali lagi ada beberapa aspek, ya kan? Seperti yang sudah dipelajari dan sudah dipresentasikan tadi. Aspeknya apa? Budaya, teknologi, apalagi sosial, pendidikan. Dan bagaimana Bu cara untuk supaya peluang dan tantangan ini dapat kita antisipasi? Pertama apa? Dengan cara mempelajari pendidikan Pancasila, ya, simpel saja jawabannya. Mungkin sekian materi yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, tetap semangat dan tetap menjadi siswa-siswi yang berprestasi semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.